Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Memasuki musim penghujan, puluhan warga di Lombok Timur terjangkit demam berdarah. Sepasang suami istri di Mataram diringkus polisi karena berkomplot mengedarkan narkoba. Jelang akhir tahun, harga bumbu dapur di Lombok Tengah semakin mahal. Bersama saya Listia Widya, inilah Berita Mataram selengkapnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur mencatat peningkatan jumlah pasien demam berdarah yang dirujuk ke rumah sakit sejak sebulan lalu. Petugas mencatat jumlah warga terjangkit demam berdarah selama bulan Oktober mencapai 30 orang yang didominasi anak-anak dan lansia. Adapun wilayah yang dinyatakan endemik demam berdarah adalah Kecamatan Selong, Terara, Sakra, dan Kecamatan Masbage. Dinas menyatakan kasus penularan di akhir tahun diprediksi akan meningkat seiring bergantinya musim dari kemarau ke musim penghujan. Ya, dan untuk DBD memang untuk dalam 3 bulan terakhir dari hasil rekapan kami di kabupaten memang di bulan Agustus ada 29, kemudian di bulan September ada 39 kasus dan Oktober 30 kasus. Memang bervariasi, memang tapi masih dalam jumlah yang masih. Meski belum ada laporan pasien DBD meninggal, pemerintah daerah terus mengencarkan pengasapan dan menerjunkan puluhan petugas pembasmi jentik di seluruh wilayah endemik untuk mencegah meluasnya penularan. Muhtadum melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan percobaan program makan siang gratis bagi ratusan siswa sekolah dasar negeri di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat pada Selasa pagi. Pemda menyiapkan sebanyak 400 porsi makan siang bagi siswa dengan menu nasi dan ikan tuna yang merupakan hasil tangkapan nelayan di NTB. Pemilihan menu tersebut sesuai dengan standar pemenuhan standar gizi yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan anak, mengingat ikan laut sangat tinggi protein dan banyak mengandung omega untuk kecerdasan anak. Uji coba tersebut sebagai simulasi awal sembari menunggu petunjuk pelaksanaan salah satu program unggulan pemerintah pusat tersebut. Dari pelaksanaan pemberian makan bergizi gratis ini, kita terus ikhtiarkan persiapannya dengan berbagai pola-pola. Ada yang daging, ada telur, ada sekarang basis ikan gitu, seperti itu. Selain memastikan kesiapan SDM dan bahan pangan lokal untuk mendukung program tersebut, Pemda juga mulai berkoordinasi dengan para pihak untuk mendukung anggaran pelaksanaan program tersebut. Dari Kabupaten Lombok Barat, Emi Kusuma melaporkan. Maraknya pembangunan retail modern di sejumlah wilayah menuai sorotan anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Lombok Barat. Menjaburnya retail modern yang mencapai ratusan dinilai sudah kebablasan dan menyalahi kesepakatan awal. Sebelumnya DPRD dan Pemda bersepakat jumlah retail modern dibatasi hanya 2 unit per kecamatan. Namun kini justru berjumlah 112 unit di 10 kecamatan. Pesatnya pembangunan retail modern dikhawatirkan akan mengancam pertumbuhan ekonomi pelaku usaha kecil menengah atau UMKM. Tak hanya menyetop izin pembangunannya,
Pemda juga diminta mendorong penyerapan produk UMKM agar dapat dipasarkan di retail modern. Yang terkait retail modern, tadi kami memanggil Kadis Perindak menyikapi begitu menjamurnya daripada retail modern yang ada di Lombok Barat. Awalnya dulu kita bersepakat bahwa per kecamatan itu 2 retail modern di luar retail modern yang ada di kawasan destinasi pariwisata. Tapi nyata dan faktanya hari ini, retail modern yang ada di Lombok Barat ini bayangkan lebih dari 100 retail modern. Terus manfaatnya apa? Menurut kacamata kami, UMKM, pedagang kecil yang ada di sekitar itu kan, mohon maaf, mematikan pedagang kecil. Makanya saya tadi berharap kepada Perindak untuk melakukan moratorium. Tidak ada lagi mengeluarkan rekomendasi izin terhadap retail modern yang ada di Lombok Barat. Ya kan, ya mungkin barangkali di situ di beberapa klausul, ya kan, tidak ada yang menentukan per kecamatan itu berapa. Ya, kalau terkait dengan retail modern itu lebih dari yang diharapkan misalkan 2, ya, dan menyatakan 2 per kecamatan itu tidak ada di regulasi di Perda. Cuma ini kan kebijakan, jangan sampai kemudian menjamur. Nah, Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Barat berjanji akan meningkatkan pengawasan sekaligus memverifikasi keberadaan 112 unit retail modern yang tersebar di seluruh kecamatan secara bertahap. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ratusan warga Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat menyerbu operasi pasar murah yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Selasa siang. Warga rela berdesakan dan mengantri hingga berjam-jam untuk mendapatkan beras, telur, hingga minyak goreng yang dijual dengan harga lebih murah dari pasaran. Beras dijual Rp10.000 per kilogram, telur dijual Rp40.000 per papan, dan minyak goreng dijual Rp10.000 per liternya. Kegiatan pasar murah ini digelar untuk memperingati Hari Bakti PU Nasional sekaligus meringankan beban masyarakat yang terdampak mahalnya harga bahan pokok. Ya, memang kondisinya sama ini karena memang tadi sempat diserbu banyak untuk beras karena memang itu merupakan bahan pokok juga, tetapi telur setanding juga dengan harga yang cukup fluktuasi tajam, itu juga kami support dengan harga yang lumayan murah. Ini dalam rangka kita Hari Bakti PU yang ke-9, memang kami bagaimana untuk berbagi dengan warga, dengan masyarakat. Kita mengadakan bazar sembako, ini juga dengan selaras dengan kegiatan Pemda, pimpinan Pak Bupati dalam hari ini untuk kita pengendalian inflasi. Meski menyiapkan ratusan paket bahan pokok, namun sejumlah warga kecewa karena tidak mendapatkan kupon untuk membeli sembako murah. Dapat minyak sama telur, terus nggak dapat. Berapa harganya? Kalau minyak 40, kalau telur 80. Dibandingkan di pasar berapa? Lebih murah. Karena selisihnya cuma 10.000. Berarti lebih murah ya? Ya. Gimana tanggapannya dengan adanya ini? Sangat apa ya? Nggak rapi. Hasilnya nggak rapi itu aja. Tapi cukup membantu ya? Ya. Sedangkan kita disuruh ambil kupon di sana, kupon dia bilang sudah habis, Mas. Kupon beras sudah habis, tadi kupon telur sudah habis. Itu kita harus melalui perdebatan baru kita dapat kupon telur dan minyak, Mas. Ya, dan susah sekali untuk mendapatkan itu, Mas. Tapi banyak orang yang desak-desakan sampai yang jatuh segala warga ini. Ya, kalau bisa yang namanya pasar rakyat itu ya untuk rakyat, Mas, dan untuk pegawai negeri dan orang-orang terdekat. Operasi pasar murah diharapkan dapat mencegah inflasi dan menurunkan harga bahan pokok yang biasa terjadi di akhir tahun. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.